Adik-adik, sebentar lagi ibadah gereja anak Basecamp Junior akan dimulai. Ayo kita bersama-sama memuji dan menari untuk Tuhan. Aku pahlawan kecil, Yesus panglimaku. Tuhan di pihak kita, siapakah lawan kita? Aku pahlawan kecil, Yesus panglimaku. Tuhan di pihak kita, siapakah lawan kita? Tidak ada. Aku pahlawan kecil, Yesus panglimaku. Tuhan di pihak kita, siapakah lawan kita? Tidak ada. Aku pahlawan kecil, Yesus panglimaku. Tuhan di pihak kita, siapakah lawan kita? Tidak ada. Siapakah lawan kita? Tidak ada. Siapakah lawan kita? Tidak ada. Mengelilingi bumi, tingginya, oh tinggi sekali kasih Yesus dalamku, kasih Yesus dalamku, kasih Yesus dalamku. Tuhan Allah di tengah kita, besar, besar. Dia senangkan dan girangkan dengan sukacita. Dia mengasihi dan bersuka karena kita. Tuhan Allah di tengah kita, besar, besar, besar. Sekali lagi besar, besar. Telah lama ku cari-cari langkah hidup yang lebih pasti, hidup penuh kemenangan setiap hari. Suatu saat
Yesus panggilku untuk jadi pekerja, melayani, jadi saksi bagi Dia. Bukan sembarang pekerja, la la la, Yesusku luar biasa. La la la, Dia raja segala raja. La la la, memanggilku menuai ladangnya, hanya anugerah semata. La la la, aku dipakai olehnya. La la la, sungguh amat istimewa untuk jadi pekerja Kristus yang mulia. Telah lama ku cari-cari langkah hidup yang lebih pasti, hidup penuh kemenangan setiap hari. Suatu saat Yesus panggilku untuk jadi pekerja, melayani, jadi saksi bagi Dia. Bukan sembarang pekerja, la la la, Yesusku luar biasa. La la la, Dia raja segala raja, memanggilku menuai ladangnya, hanya anugerah semata. La la la, aku dipakai olehnya. La la la, sungguh amat istimewa menjadi pekerja Kristus yang mulia. Menjadi pekerja Kristus yang mulia. Menjadi pekerja Kristus yang mulia. Adik-adik, sebentar lagi kita akan mendengarkan firman Tuhan. Ayo kita mau ambil sikap teduh dan menyiapkan hati kita untuk menerima firman Tuhan pada hari ini. Tuhan Yesus memberkati. Seperti rusa rindu sungaimu, jiwaku rindu Engkau. Kaulah Tuhan hasrat hatiku, ku rindu menyembahmu. Engkau kekuatan dan perisaiku, kepadamu rohku berserah. Kaulah Tuhan hasrat hatiku, ku rindu menyembahmu. Yesus, Yesus, Kau berarti bagiku. Oh Yesus, Yesus, Kau segalanya bagiku. Yesus, Yesus, Kau berarti bagiku. Oh Yesus, Yesus, Kau segalanya bagiku. Kau segalanya bagiku. Kau segalanya bagiku. Halo, shalom adik-adik. Hai, apa kabar semuanya?
Puji Tuhan, sehat semuanya ya, luar biasa. Tuhan Yesus, terima kasih atas berkat-Mu hari ini. Kami akan mendengarkan firman Tuhan. Berkati Cici Koko yang akan membawakan firman Tuhan di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya, amin. Nah adik-adik, pagi ini Cici akan membagikan satu firman Tuhan yang diambil dari Kisah Para Rasul 3 ayat 1 sampai 10. Nah, sebelum kita baca perikopnya, Cici mau bagikan satu video, satu film tentang Kisah Para Rasul 3 ayat 1 sampai 10. Adik-adik semua duduk yang manis ya untuk nonton videonya berikut ini. Petrus menyembuhkan orang lumpuh. Sumber dari Alkitab Perjanjian Baru. Kitab Kisah Para Rasul pasal 3 ayat 1 sampai 10. Bait Allah adalah tempat ibadah bagi orang Yahudi untuk memberikan persembahan. Setiap pagi, ada seorang yang kakinya lumpuh dibawa oleh teman-temannya. Dia duduk di pintu gerbang Bait Allah untuk minta sedekah kepada orang lewat. Pada sore hari, Petrus dan Yohanes pergi naik ke Bait Allah untuk berdoa. Petrus dan Yohanes memasuki pintu gerbang Bait Allah yang disebut Gerbang Indah. Ketika Petrus dan Yohanes akan masuk, orang lumpuh itu lalu meminta sedekah. Pengemis itu mengharapkan sesuatu, tapi Petrus berkata dia tidak punya emas dan perak. Lalu Petrus berkata bahwa apa yang dia punya akan diberikan kepadanya. Petrus berkata, "Demi nama Yesus Kristus, orang Nazaret itu, berjalanlah." Lalu orang lumpuh itu bisa berdiri dan kedua kakinya menjadi sembuh. Kemudian pengemis itu berjalan ke sana kemari dan melompat-lompat. Pengemis itu sangat bersukacita dan memuji-muji Allah. Akhirnya pengemis itu mengikuti Petrus dan Yohanes masuk ke dalam Bait Allah. Semua orang di Bait Allah itu merasa takjub melihat mujizat Allah terjadi. Nah adik-adik, sekarang kita baca perikopnya ya. Di Kisah Para Rasul 3 ayat 1 sampai 10. Sudah ketemu semuanya? Kisah Para Rasul 3 ayat 1 sampai 10. Judulnya Petrus menyembuhkan orang lumpuh. Yuk kita baca sama-sama ya. Pada suatu hari menjelang waktu sembahyang, yaitu pukul 3 petang, naiklah Petrus dan Yohanes ke Bait Allah. Di situ ada seorang laki-laki yang lumpuh sejak lahirnya, sehingga ia harus diusung. Tiap-tiap hari, orang itu diletakkan dekat pintu gerbang Bait Allah yang bernama Gerbang Indah untuk meminta sedekah kepada orang yang masuk ke dalam Bait Allah. Ketika orang itu melihat bahwa Petrus dan Yohanes hendak masuk ke Bait Allah, ia meminta sedekah. Mereka menatap dia dan Petrus berkata, "Lihatlah kepada kami." Lalu orang itu menatap mereka dengan harapan akan mendapat sesuatu dari mereka. Tetapi Petrus berkata, "Emas dan perak tidak ada padaku, tetapi apa yang kupunyai kuberikan kepadamu. Demi nama Yesus Kristus orang Nazaret itu, berjalanlah." Lalu
Ia memegang tangan kanan orang itu dan membantu dia berdiri. Seketika itu juga, kuatlah kaki dan mata kaki orang itu. Ia melonjak berdiri, lalu berjalan kian kemari dan mengikuti mereka ke dalam bait Allah, berjalan dan melompat-lompat serta memuji Allah. Seluruh rakyat itu melihat dia berjalan sambil memuji Allah. Lalu mereka mengenal dia sebagai orang yang biasanya duduk meminta sedekah di gerbang indah bait Allah, sehingga mereka takjub dan tercengang tentang apa yang telah terjadi padanya. Nah, adik-adik, perikop ini bercerita bahwa ada seorang laki-laki yang lumpuh sejak lahirnya. Kalau orang lumpuh itu berarti apa, adik-adik? Tidak bisa berjalan. Jadi, ada seorang laki-laki yang lumpuh, yang tidak bisa berjalan. Dia setiap harinya itu diletakkan di depan pintu gerbang bait Allah. Nah, tujuannya dia adalah untuk meminta sedekah. Pada suatu hari, ada murid Tuhan Yesus yaitu Petrus dan Yohanes akan masuk ke bait Allah. Nah, tapi Petrus berkata kepada orang itu bahwa emas dan perak tidak ada padaku. Di ayat 6 ya adik-adik, emas dan perak tidak ada padaku. Tetapi apa yang kupunyai kuberikan kepadamu, yaitu demi nama Yesus Kristus orang Nazaret itu berjalanlah. Artinya apa adik-adik? Bahwa Petrus menyembuhkan orang yang lumpuh itu dalam nama Tuhan Yesus. Dia lalu bisa berjalan. Nah, adik-adik, ketika adik-adik sakit nih, atau misalkan Koko lagi sakit, nah biasanya dibawa ke dokter kan, dibawa ke dokter untuk dicek nih, wah kira-kira sakitnya kenapa ya, kira-kira kok, aduh badannya kok ini ya masih demam ya, kenapa ya. Nah, dari dokter terus dikasih apa? Dikasih obat-obatan ya, dikasih obat untuk diminum. Nah, selain kita ke dokter ketika sakit, kita juga berdoa. Nah, ketika kita berdoa dalam nama Tuhan Yesus, sembuh. Sakitnya hilang. Kita kembali sembuh, kembali sehat seperti sedia kala. Nah, adik-adik, kesembuhan dari Tuhan Yesus. Jadi ketika kita sakit atau ketika Koko sakit, Cici sakit, Papa Mama ada yang sakit atau Oma sakit, ada teman kita sakit atau mungkin Mbak di rumah sakit, kita berdoa di dalam nama Tuhan Yesus karena Tuhan Yesus yang menyembuhkan. Nah, adik-adik, sampai di sini dulu cerita firman Tuhan yang Cici bagikan minggu ini. Yuk, sebelum kita tutup, sebelum kita berpisah, kita mau nyanyi dulu sebelum berdoa. Gimana lagunya? Tanganku ada 2, 5 jarinya. Kalau aku berdoa, ku lipat semuanya. Adik-adik tutup matanya semuanya. Kita bersatu dalam doa. Tuhan Yesus, terima kasih karena Tuhan sangat baik bagi kami. Terima kasih Tuhan untuk kesehatan yang Tuhan berikan untuk kami, untuk orang tua kami, untuk keluarga kami. Kami percaya Tuhan yang berikan kami kesehatan, Tuhan yang menyembuhkan setiap kami jika kami sakit. Terima kasih Tuhan Yesus. Berkati Papa Mama kami, berkati Cici Koko, berkati Oma Opa kami, teman-teman kami semuanya Tuhan. Terima kasih, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami telah berdoa. Haleluya. Amin. Nah, adik-adik, sampai di sini dulu. Sampai jumpa minggu depan.
Bye-bye.